Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait uji yang ketiga, yaitu uji korelasi produk momen. Nah, di mana uji korelasi produk momen ini merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel. Nah, uji korelasi produk momen ini memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat kerataan hubungan antar variabel. Selain itu, juga untuk mengetahui arah hubungan antar variabel bisa bersifat positif atau searah ataupun negatif tidak searah. Nah, untuk uji kali ini saya mendapatkan contoh skripsi yaitu dari contoh skripsinya yang berjudul Hubungan Kelentukan Tubuh dan Koordinasi Mata Kaki dengan Ketepatan Tendangan ke Gawang Pemain Sepak Bola Timur Jaya, Kabupaten Padang Pariaman. Nah, untuk tahun penelitiannya yaitu pada tahun 2012 dan dengan nama peneliti yaitu Tatang Sugama dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan uji yang digunakan oleh peneliti ini yaitu uji korelasi produk momen. Nah, untuk hipotesis dari skripsi ini yaitu HA-nya yaitu terdapat hubungan kelentukan tubuh dan koordinasi mata kaki dengan ketepatan tendangan ke gawang pemain sepak bola Timur Jaya Kabupaten Padang Pariaman, dan untuk HO-nya tidak terdapat hubungan kelentukan tubuh dan koordinasi mata kaki dengan ketepatan tendangan ke gawang pemain sepak bola Timur Jaya Kabupaten Padang Pariaman. Nah, baiklah, langsung saja di sini saya mempunyai data. Nah, di mana itu untuk data ini yaitu terdapat ada untuk variabel X1, variabel X2, dan variabel Y. Di mana untuk variabel X1-nya yaitu kelentukan tubuh, di mana ini ada datanya. Dan untuk variabel X2-nya yaitu ada koordinasi mata kaki, dan variabel Y-nya yaitu ketepatan tendangan ke gawang. Nah, selanjutnya kita salin saja data ini ke SPSS. Semua datanya kita salin ke SPSS. Nah, setelah kita salin, selanjutnya kita klik variabel view, lalu kita klik desimalnya, kita ubah menjadi 0. Lalu untuk variabel pertama ini kita ubah menjadi X1. Variabel kedua ini kita berikan nama X2. Dan untuk yang ketiga ini variabel Y-nya. Dot. Nah, sebelum kita melakukan analisis korelasi produk momen, di sini kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu, yaitu menggunakan Kolmogorov Smirnov, yaitu dengan cara kita klik Analyze, lalu kita klik non parametric test, lalu kita klik delegasi dialog, lalu kita klik satu sampel KS. Nah, di sini sudah ada kotak dialognya. Lalu kita masukkan semua variabelnya ke dalam tes variabel list ini. Kita masukkan variabel X1, variabel X2, dan juga variabel Y-nya. Selanjutnya kita klik OK. Di sini sudah muncul output uji normalitas Kolmogorov Smirnov. Diketahui nilai asinsikh tutelnya yaitu 0 untuk variabel X1-nya yaitu 0,200, di mana itu berarti lebih besar dari 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 ini itu terdistribusi secara normal. Begitupun dengan X2. X2-nya bernilai 0,132, berarti lebih dari 0,05. Berarti X2 ini juga terdistribusi secara normal. Untuk variabel Y-nya sama dengan variabel sebelumnya, yaitu juga di atas 0,05, yang berarti terdistribusi secara normal. Nah, ketiga variabel ini itu secara signifikasinya itu dia di atas 0,05 semuanya. Berarti semua variabel ini sudah terdistribusi secara normal, atau asumsi normalitas datanya itu sudah terpenuhi dan sudah lolos uji normalitas. Nah, setelah lolos dalam pengujian normalitas, selanjutnya kita bisa melakukan uji
uji produk momen. Nah, di mana caranya yaitu kita klik analyze, lalu kita pilih correlate, lalu kita pilih bivariate. Nah, di sini sudah muncul kotaknya, lalu kita masukkan semua variabelnya ke variabel. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, ini untuk hasil dari korelasi produk momen. Di sini sudah muncul output dari uji korelasi produk momen, di mana sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji korelasi produk momen ini, langkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu kriteria pengujian dalam uji korelasi produk momen ini. Jadi, jika nilai signifikasi tutelnya kurang dari 0,05, maka berkesimpulan ada hubungan secara signifikan. Dan jika nilai signifikasi tutelnya itu lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada hubungan secara signifikan. Nah, bisa kita lihat pada tabel korelasi produk momen ini. Nah, ini itu signifikasi totalnya yaitu 0,73. Nah, di mana dia itu di atas 0,05. Berarti bisa disimpulkan yaitu bahwa variabel satu ini tidak memiliki hubungan secara signifikan terhadap variabel Y. Nah, begitupun dengan variabel X2. Variabel X2 ini juga di atas 0,05 yang berarti variabel X2 ini eh, tidak memiliki hubungan terhadap variabel Y. Secara signifikan tidak memiliki hubungan terhadap variabel Y. Nah, untuk nilai korelasi produk momen ini itu digunakan untuk mengukur derajat hubungan atau kerataan dari hubungan di mana untuk variabel satu di sini untuk korelasi produk momennya yaitu sebesar ini untuk S1-nya yaitu sebesar 0,410 di mana itu untuk tingkat kerataan hubungannya dia itu sedang. Nah, sedangkan kalau di X2 itu dia 0,79 di mana eh, untuk tingkat hubungannya itu lemah. Nah, jika nilai persen korelasi ini bernilai positif, maka mengindikasikan bahwa jika variabel X1 meningkat, maka Y-nya juga meningkat. Nah, sama seperti X1 ini bernilai positif, berarti X1-nya meningkat, maka variabel Y-nya juga meningkat. Begitupun dengan X2, jika X2 ini eh, dan X2 ini kan positif, berarti eh, jika X2 ini positif, berarti dia X2 meningkat, variabel Y-nya juga meningkat. Segitu saja, berarti kesimpulan dari hipotesis peneliti tersebut untuk HO-nya itu diterima dan HA-nya itu ditolak. Berarti tidak terdapat hubungan eh, tidak terdapat hubungan antara kelentukan tubuh dan koordinasi mata kaki dengan ketepatan tendangan ke gawang pemain sepak bola Timur Jaya Kabupaten Padang Pariaman. Nah, mungkin sekian dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.